Jadi video ini gue utarakan kepada kalian karena gue mau minta maaf. Ini klarifikasi gue aja ya. Jadi gue sangat tolol sekali. Jadi kan gue udah janji kalau misalkan nilai mutlak ini jadi satu video, ternyata banyak sekali bos. Banyak yang harus dipertimbangkan. Jadi bukan hanya satu video tapi lebih. Ada berapa? 3 atau 4 gitu ya. Gue lupa. Jadi kemungkinan untuk ini nih ya gue bakal ubah ya, berapa ya, 3 atau 4 video lah. Tapi menarik kan? Anda setuju kan kalau menarik? Ya oke lah. Jadi pembahasan kali ini persamaan dan ketidaksamaan rasional dan irasional. Ada pertidaksamaan kuadrat, rasional, dan irasional. Gampang lah, langsung aja ya materi. Persamaan dan pertidaksamaan rasional dan irasional. Sekarang ke pertidaksamaan kuadrat. Nah gini, persamaan dan pertidaksamaan kuadrat. Kuadrat tuh apa maksudnya? Kuadrat kan maksudnya kita memiliki suatu koefisien yang pangkatnya itu kuadrat, yang pangkatnya itu 2. Jadi itu maksudnya kuadrat. Ini kita bicara terminologi aja, semantik. Nah kalau persamaan itu biasanya identik dengan sama dengan. Sedangkan pertidaksamaan itu lebih besar atau kurang dari, tidak sama dengan. Nah, itu sebenarnya. Jadi ya seputar ini aja, ini kuadrat, ini lebih besar, ini kurang dari atau sama dengan. Itu gitu aja. Kita udah tahu nih persamaan kuadrat ini kayak gini. Nah sebenarnya gue mau curhat dikit ya. Gue bingung ya kenapa kurikulum sekarang tuh pengennya mutlak dulu. Kenapa gak persamaan kuadrat dulu? Masalahnya kalau kita belajar mutlak itu tidak lepas dari persamaan kuadrat. Nah ini kebalik nih seharusnya. Seharusnya persamaan kuadrat dulu, habis itu mutlak. Tapi gak apa lah ya. Sebenarnya persamaan kuadrat kan kalian udah belajar ya di SMP. Udah belajar pasti. Gue juga SMP bro, udah tahu gue. Lu jangan bohongin gue. Ini intinya kayak gini nih. Ini ABC-nya katanya bilangan real dan memenuhi kayak gini, dan A-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, misal 1 atau setengah atau 2, 1, 2. Nah, kalau ini nih bukan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu pangkatnya itu harus 2. Ini 3 nih. Nah, ini 1, ini bukan nih. Keduanya bukan. Sedangkan yang ini tuh persamaan kuadrat. Gitu. Nah cara menyelesaikan tuh ada banyak tuh, ada memfaktorkan, udah gue jelasin gimana cara memfaktorkannya. Jadi gak apa dah, gue bakal bahas sedikit. Misalnya x kuadrat plus 3x min 10. Jadi lu harus buat kayak gini. Ini harus diisi suatu bilangan yang mana kalau dikalikan minus 10 dan ditambah itu sama dengan 3. Jadi misalkan A kali B itu hasilnya minus 10 dan A tambah B itu hasilnya plus 3. Apa itu? Ya 5 sama min 2. Jadi kalau 5 kalikan sama minus 2 itu hasilnya minus 10, dan 5 tambah minus 2 itu hasilnya, tulisan gua sangat baik sekali. Ini minus 10, ini 3. Jadi ini kalau kita masukin, ya masukin aja. Ini 5 plus 5 minus 2. Nah ini maksudnya. Gampang lah ya. Tapi bakalan sulit kalau bilangannya itu bukan bilangan asli atau bilangan bulat gitu. Kalau pecahan kayak gimana, itu bakalan sulit nanti. Tapi gak apa-apa, gue bakal ajarin sama kalian pada lulus semua, asal kalian. Nah gini bro, nah kalau ini itu gampang karena A nya itu sama dengan 1. Kalau A nya bukan 1 gimana? Repot. Misal kayak gini nih. Ini gue bakal jelasin metodenya. Ini 2x kuadrat min 5x minus 3 sama dengan 0. Sebenarnya kalau cara gue nih, ini cara gue. Sebenarnya ada banyak cara. Cuman kita harus memilih cara mana yang cocok dengan kita, dan itu kepake untuk kelanjutan masa depan kita, karena itu sangat banyak sekali digunakan. Fisika, kimia itu menggunakan gini bro. Jadi kalau gue sama sebenarnya, apa yang dikalikan 2 kalikan minus 3 itu minus 6. Apa yang dikalikan itu minus 6, dan kalau ditambahkan itu minus 5. Artinya kan minus 6 dengan 1, minus 6 dengan plus 1. Jadi tulis aja 2x kuadrat. Nah, minus 5 itu kan bisa dipecah kayak gini. Jadi minus 6x plus 1 plus x. Ini kan sama kan? Ini sama dengan ini. Ini min 3 sama dengan 0. Ini kalau kita pisah nih 2x-nya, sehingga ini hasilnya x min 3. Nah ini sebenarnya kan 1 kalikan x min 3. Jadi 1 kalikan x min 3 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan ada AB tambah AC sama dengan 0, itu kan kita bisa nyimpulin A kalikan B plus C. Nah, sama kayak gini. X min 3 kalikan dengan
Nah, ini misalkan ini B, ini C. 2x plus 1 sama dengan 0. Sehingga x-nya di sini sama dengan 3 atau x-nya di sini sama dengan min setengah. Nah, ini. Kalau pakai cara gua. Tapi gua bakal pakai cara yang Intan Pariwara itu jelasin. Caranya sama kayak yang memfaktorkan ini. Kita buat kalau di sini kita kayak gini, x kalikan x, terus kita tambahin bilangan yang sesuai dengan persyaratan. Nah, kalau ini sama juga, tapi bukan x tapi ax. A itu maksudnya apa? A-nya yang di sini. Jadi misalkan ini 2x kuadrat. Nah, jadi ini langsung aja 2x tapi per 2. Nah, bedanya di sini per 2 dan 2x. Terus gimana kelanjutannya? Kelanjutannya apa yang dikalikan sama dengan, sama kayak punya gua, apa yang dikalikan sama dengan minus 6 tapi kalau ditambahkan minus 5. Oh, sama kan? Minus 6 dengan 1 dikalikan hasilnya ini ditambah hasilnya ini, dikalikan ini hasilnya ini, dikalikan hasilnya 2 kalikan min 3 dan ditambahkan hasilnya min 5, minus 6 dan 1. Nah, habis itu ini kan ada 2 juga nih, ini bisa dicoret dong. Nah, ini coret hasilnya ini x min 3. Sini nih habis nih, ini habis juga, hasilnya kayak gini, sama dengan 0. Jadi x sama dengan 3 atau x nya sama dengan minus setengah. Sama, sebenarnya sama sih, tapi gue bakal pakai cara gini terus. Kalau pakai cara gue nanti lo bakal bingung nih. Ini mau pakai cara gue atau pakai cara Intan Pariwara? Mendingan pakai cara Aldi Taher yang ada bagus sekali. Pecinta Aldi Taher mania. Nah, sekarang ada cara lagi nih selain memfaktorkan melengkapi kuadrat sempurna. Ini mungkin jarang banget ya. Jarang banget digunakan. Tapi sebenarnya lu kenal rumus ABC gak? Nih rumus ini nih. Nah, sebenarnya melengkapi kuadrat sempurna itu awalnya dari sini. Harusnya ini duluan sih. Sekarang gue bakal buktiin gimana caranya mendapat rumus kayak gini. Gampang, bro. Oke, ini skip dulu. Sekarang rumus ABC nih. Nah, sekarang kita akan membuktikan nih rumus ABC, atau kalau di sekolah gua itu biasanya disebut dengan rumus kecap. Kan kita pakai kecap tuh, salah satu mereknya tuh kecap CBA. Ini sebenarnya yang ngebuat tuh Marinka. Enggak lah ya, gue bercanda. Nah, kita akan buktikan nih. Gimana caranya? Nah, gini. Kita harus pisahkan nih, ini ax kuadrat plus bx sama dengan min c. Habis itu kita bagi dengan a. Semuanya dibagi dengan a, sehingga ini x kuadrat plus b per ax sama dengan min c per a. Habis itu kita tambahkan x kuadrat plus b per ax plus b per b kuadrat per 4a kuadrat. Atau kayak gini lah, b per 2a kuadrat. Nanti bakal gue jelasin kenapa ditambah gini, min c per a plus b per 2a kuadrat. Kenapa sih harus ada gini? Sebenarnya kenapa harus ada gini? Biar ini tuh bisa dijadikan kayak gini, x plus b per 2a kuadrat. Ini kalau kalian kerjakan itu hasilnya kayak gini. Ini hasilnya kayak gini, yang di atas ini. Kalian coba-coba sendiri, hasilnya pasti kayak gitu. Nah, caranya gimana biar memudahkan lu pada buat inget? Nah, caranya itu kita tambahin 2 aja nih, per 2 aja. Penyebutnya tambah per 2 aja. Jadi ini b per 2a sama sebenarnya kayak yang koefisien x pangkat 1. Cuman tambah per 2 dan kuadrat. Gitu aja, lebih gampangnya. Dan ini hasilnya bakal di bawah. Ini min c per a plus b per 2a kuadrat. Atau kalau mau ini hasilnya b kuadrat per 4a kuadrat. Nah, ini bisa, kuadratnya ini bisa diakarin kan. Ini kalau semuanya sama-sama diakar, artinya jadi akarnya habis nih, sehingga jadi x plus 2a. Nah, masalahnya gini, bro. Kalau misalkan kita punya a kuadrat sama dengan 9, kan kalau kita kuadratin, kalau ini kita akarin maksudnya, itu hasilnya 3 atau minus 3 kan a nya. Nah, sama kayak gini, berarti ini plus minus dari yang ini, sehingga ini sama dengan
B kuadrat per 4A kuadrat. Ini kalau kita kalikan 4A nih, ini kalikan 4A, biar apa? Biar penyebutnya sama. Ini min C min 4AC per 4A kuadrat. Jadi X, ini plus minus, sama dengan min B per 2A plus minus dari akar, ini 4A kuadratnya gue pindahin keluar, jadi ini per 2A per 2A, akar dari B kuadrat min 4AC. Nah, udah kelihatan kan titik terangnya. Jadi ini B min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Ini rumus kecap, bro, atau rumus ABC. Sama nih pembuktiannya dari sini sebenarnya. Canggih kan, itulah. Nah, sama bro, pembuktiannya pakai menggunakan cara gua. Nah, apa yang gua lakuin tadi ini menjelaskan yang melengkapi kuadrat sempurna. Itu sama persis apa yang gua lakuin tuh. Jadi 2x kuadrat min 5x min 3 sama 0. Dibagi 2 semua, x kuadrat min 5 per 2 min 3 per 2, atau min 3 per 2 nya langsung pindahin deh. Ini sama dengan 3 per 2. Habis itu, ini x gue lupa. Habis itu kita tambahin ini 2 per 2, tapi dikuadratin, sehingga ini x kuadrat min 5 per 2x plus, gue lupa, ini harus plus 5 per 4 kuadrat sama dengan 3 per 2 plus 5 per 4 kuadrat. Nah, habis itu kita jadikan ini X. Oh iya, gue lupa, sorry. Salah. Ini harus minus, bro. Sesuaiin dengan ini. Harus sesuaiin dengan, kalau ini minus ya minus. Ya ini plus minus 5 per 4 kuadrat. Ini minus 5 per 4 kuadrat. Jadi ini X min 5 per 4 kuadrat sama dengan 3 plus hasilnya ini 25 per 16. Jadi ini 49 per 16. Jadi X min 5 per 4 kuadrat. Nah, kalau diakarin hasilnya X min 5 per 4 sama dengan plus minus dari 7 per 4. Sehingga X nya itu sama dengan 5 per 4 plus minus 7 per 4. Ya kayak gitu. Sama kalau plus jadi 5 per 4 nih kalau plus. Itu X nya 5 per 4 plus 7 per 4 atau sama dengan 3. Kalau minus, X sama dengan 5 per 4 kurang 7 per 4. Hasilnya min setengah. 3 sama min setengah. Nih 3 sama min setengah. Ya, sama lah. Sama-sama gampang lah ya. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, perbedaan sama pertidaksamaan kuadrat yang kata gue tadi itu cuma ada di sininya nih. Semuanya sama, A-nya itu gak boleh 0. B-C-nya terserah. Terus ya ada tanda pertidaksamaan, kayak gitu aja sih. Penyelesaiannya sama aja. Ini sebenarnya gue udah panjang lebar bahas di mutlak. Kalau lu subscriber gue dan lu udah lihat video gue sebelumnya, lu pasti tahu. Nah, langsung aja ke soal biar gak terlalu panjang. Sebelumnya ke contoh soal aja deh. Yang B misalkan 2x kuadrat plus x min 28 sama dengan 0. Nah, sama caranya 2x, kita buat nih 2x. Karena ini bukan 1, jadi buat kayak gini. Nah, apa yang dikalikan itu sama dengan minus 56 kalau dikalikan. Tapi kalau ditambahkan, itu hasilnya 1. Ya gampang. Jadi kan minus 7 dengan 8. Ya kan? Jadi ini minus 7, ini plus 8. Ini bisa dibagi nih sama 2 semua nih. Jadi hasilnya ini X plus 4. Nah, ada 2 nih. 2X min 7, ini X plus 4. Sama dengan 0 nih. Ini 0 nih. Hingga X sama dengan 7 per 2 atau X sama dengan minus 4. Nah, sama saudara, sama bosku. Sama. Yap, gitulah. Ini sama, cuma menggunakan rumus kecap. Kalian kerjain sendiri. Gue bakal nyari yang pertidaksamaan. Yang pertidaksamaan yang B aja deh. Biasanya yang B yang paling sulit. Kan gue suka sama soal-soal sulit. Ya gampang ya. Kita sama kayak yang pertama.
Set. Blok. Langsung aja B, 2x kuadrat plus 3x min 5. Nah, apa yang dikalikan tuh hasilnya? Hasilnya minus 10. Dan kalau ditambahkan, ini kalikan hasilnya minus 10. Kalau ditambahkan hasilnya 3. Berapa? Ya minus 5 sama minus 2. 5 sama minus 2. Kenapa gue cepet banget sih? Oh, langsung 5 sama minus 2. Karena gue udah sober banget, bro. Sama angka udah kenal banget gue. Jadi gue langsung tahu nih, oh 5 sama minus 2. Ya, gitu lah gue. Pertama karena gue biasa, kedua karena gue kenal sama angka. Itu alasan sebenarnya. Ini plus 5, ini min 2. Ini bisa dibagi hasilnya x min 1. Jadi 2x plus 5 x min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, habis itu kita buat garis bilangannya. Nah, ini kan hasilnya kalau di pusat ini x-nya sama dengan minus 5 per 2. Kalau ini x sama dengan 1. Ya buat aja minus 5 per 2 dan ini 1. Kita menggunakan 0 biar gampang. Kalau dimasukin 0 ke sini, ini hasilnya positif karena plus 5, ini hasilnya negatif. Positif kali negatif hasilnya negatif. Jadi ini salah, yang ini jawabannya. Yang ini jawabannya benar. Himpunan penyelesaian ini sama. X kurang dari minus 5 per 2 atau X lebih besar sama dengan 1. Tapi ini gue lupa. Ini ada sama dengannya nih. Kalau ada sama dengannya ini harus dibuletin. Menandakan apa? Itu sama dengan termasuk. Minus 5 per 2 sama 1 itu termasuk penyelesaiannya. Gampang lah ya. Oke, langsung aja ke uji kompetensi 1. Seperti biasa gue bakal ngerjain yang ganjil. Sekarang lo ngerjain yang genap. Nomor 1, apa yang dikalikan hasilnya minus 20, tapi kalau ditambahkan hasilnya 1. Jadi 5 dan minus 4, ya kan? Ya gampang aja, 2x per 2 plus 5 min 4. Nah, ini bagi nih hasilnya x min 2, ini 2x plus 5. Jadi x sama dengan minus 5 per 2 atau x-nya sama dengan 2, ini sama dengan 0. Hasilnya minus 5 per 2 dan 2. Gampang lah, ini masih cetek cile. Kalau diibaratkan banjir tuh kayak banjir di masa pemerintahan Pak Ahok. Kalau Anies, wow. Lah ya. Oke, lanjut sekarang nomor 3. Nomor 3 nih ya sama lah kayak nomor 1. Cuman ada bumbu-bumbu dikit nih. Jadi 3x kuadrat plus 16x plus 21 sama dengan 0. Apa yang dikalikan sama dengan 63, tapi kalau ditambah hasilnya 16. Berapa yuk? Gampang lah. 967, ya kan? Jadi ini 3x kuadrat kita buat kayak yang Intan Periwara mau. 97 bagi 3. Nah, ini bisa dibagi 3, hasilnya x plus 3. Sudah 0. Jadi penyelesaiannya itu x sama dengan minus 3 atau x-nya sama dengan minus 7 per 3. Nah, di sini udah diketahui bahwa x1 itu lebih besar daripada x2, yang mana x1-nya itu pasti min 7 per 3 lebih besar daripada min 3. Nah, ini x1-nya. Ini x2-nya. Nah, habis itu ya masukin aja ke sini, bro. Nah, mantap. Jadi 6 kalikan minus 7 per 3 dikurangi 5 kalikan minus 3. Ini habis hasilnya 2, ini minus 14. Nah, ini plus 15, hasilnya 1. Iya deh, bro. Gampang. Nomor 5, ya tinggal masukin aja 3x ya per 3. Apa yang dikalikan sama dengan minus 60, yang dikalikan minus 60, tapi kalau ditambahkan itu hasilnya minus 7. Berapa ya kawan diriku itu? Gampang lah, minus 12 sama 5 saudara, sehingga ini minus 12, ini plus 5. Nah, ini kan bisa dibagi nih 3 nih, hasilnya x min 4. Ini 3x plus 5. X sama dengan minus 5 per 3 sama x nya sama dengan 4 saudara. Nih,
Nah, habis itu kita buat nih garis bilangannya. Ini minus 5 per 3, ini 4. Seperti biasa gue bakal coba yang 0. Nah, kalau 0 dimasukin ke sini, ini minus, ini positif. Nah, apakah lebih besar daripada 0? Nah, ini nih tandanya nih. Oh, salah, negatif. Berarti ini salah nih. Nah, jawabannya ini. Ya, jawaban itu ada di E. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Kalau gue cepetan ya. Kalau gue cepetan, komen di bawah ya. Nomor 7, saudara, nomor 7. Sama semua, bro. Tong lain tahun berapa? Sulitin aja nih atas ya. Oke, langsung aja ini 2, ini x kuadrat min. Langsung jabarin aja kalau kayak gini mah. Kurang dari 2 min 5x. Ini min 2x kuadrat plus 4x. Min 2 kurang dari 2 min 5x. Ini gue langsung pindahin aja. Ini kurang dari 0, ini 2x kuadrat min 9x plus 4. Tahu kayak gini, kalau lo bingung masalah lebih besar atau kurang dari gini kan, ini sama kayak gini, gue balik aja nih. Sekarang apa yang dikalikan 8 terus kalau ditambahin itu min 9, gampang kan? Ya artinya minus 8 tambah minus 1. Yang dikalikan hasilnya 8, tapi kalau ditambahin hasilnya minus 9. Ini minus 8, ini minus 1. Habis nih, jadi x min 4. Jadi x sama dengan 4 dengan x sama dengan setengah. Nah, ini nih. Itu buat garis bilangan. Buat garis bilangan, ini min setengah, ini 4. Kita buat lagi 0, bro. Gampang kan kalau 0. Kalau 0 dimasukin ke sini, ini hasilnya minus, kalikan minus. Minus hasilnya positif. Oh bener, berarti ini yang diminta kan positif nih, lebih besar dari 0. Jadi ini jawabannya ini sama ini. Ini positif, ini pasti negatif, dan ini pasti positif. Pasti. Jadi jawabannya C. Ya C. Gampang lah ya, gampang. Oke, nah nih soal cerita nih bagus nih. Nah jadi kayak ada perusahaan itu menghasilkan X produk dengan biaya pengeluarannya ini sebanyak kayak gini. Ya misalkan satu produk, nah ini masukin aja nih X nya sama dengan 1, ini 1. Nah katanya dia dijual itu sebanyak 5.000, harga jualnya itu 5.000 rupiah per produknya. Dan karena perusahaan ini perusahaan komersil, dan yang komersil itu seperti Majelis Lucu Indonesia yang bersifat kapitalis, uang. Jadi dia menginginkan laba katanya. Jadi kan kalau dia menginginkan laba, artinya misalkan produk yang dijual itu 5.000 kalikan X. Berarti kan harus lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Nah, biaya yang dikeluarkan ini. Nah, ini nih. Ini lebih besar dari 10 pangkat X kuadrat plus 2.500X plus 10 berapa nih? 100.000. Ini pindah ini sini sehingga ini hasilnya 10x kuadrat min 2.500x plus 10 pangkat berapa ya? 10 pangkat 5. Nah, ini 0, ini 10-nya kita pindahin x kuadrat kurang dari minus 2.500x plus 10 pangkat 4 atau 10.000 lah. Nah, apa yang dikalikan sama dengan ini tapi dikurangin ditambahin hasilnya ini? Ya gampang lah. 200 ame min 200 ame min 500. Udah kayak Betawi bet gua ame. Jadi ini 10 kalikan x kuadrat min sorry. Ini kalau difaktorin jadi min 200 kalikan sama x min 50 kurang dari 0. Jadi di sini x-nya sama dengan 200 sama x-nya sama dengan 50. Nah, 50 sama 200. Kalau kita masukin misalkan 0, biasa ya 0. Kalau kita masukin 0 berarti dia bakal negatif, hasilnya positif. Nah, yang diminta itu kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti yang negatif. Ini negatif ada di sini, ini positif.
Ini positif. Tapi yang diminta ini, bagian ini. Sehingga jawabannya 50 kurang dari X kurang dari 200. Nah, ini yang bakal menghasilkan laba antara 50 dan 200. Jawabannya D. Oke, gue bakal ngasih bonus dah. Yang nomor berapa ya? 5. 5 ini unik nih, yang C nih. Dua kandang berdampingan masing-masing dengan ukuran X kali Y dan luasnya masing-masing ini katanya. Nah, katanya agar panjang pagar yang diperlukan tidak lebih dari 43, tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, berarti ini harus ada pagarnya juga nih, karena dia udah ngebagi dua kandang katanya. Ini harus ada pagarnya semua nih. Jadi kalau dikalikan X kali Y sama dengan 36, ya kan? X kali Y, ya salah, pasti panjang. Terus untuk masalah pagar, ini teman makan teman yang pagar rayu nih. 4Y tambah 3X. 4Y dari mana? Ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. 4Y. X nya dari mana? Ini X, ini X, ini X, 3X. Kurang dari 43. Kurang dari sama dengan, tidak lebih. Oh, tidak lebih katanya, berarti kurang. Kurang dari 43. Nah, yang ditanya itu nilai X. Supaya lebih singkat, jadi Y-nya itu kita asumsikan, bukan, lambangkan dengan X. Jadi masukin aja nih Y-nya ke sini. Permisi. Nah, ini nih. 4 kalikan 36 per X tambah 3X. Kurang dari 43. Ini kalau dikalikan hasilnya 144, lu cek aja di kalkulator Anda, saudara-saudara kalian masing-masing. Ini kalau kalikan X, langsung aja 144 plus 3X kuadrat kurang dari, atau langsung aja ya. Ini kan jadi 43X, pindah ke sini jadi min 4 per 3X. Kurang dari 0, sehingga ini 3X kuadrat min 43X plus 144 kurang dari 0. Nah, sekarang apa yang dikalikan 432, tapi kalau ditambah itu hasilnya minus 43. Itu jawabannya berapa ya? Gue juga bingung. Berapa ya? Kalkulator dulu lah. Jawabannya itu min 27 sama minus 16. Jadi ini lu buat 3X, ini 3X per 3. Min 27 min 16, ini bagi hasilnya X min 9, ini 3X min 16, sehingga ini X sama dengan 9 atau X nya sama dengan 16 per 3. Nah, kita buat garis bilangan, ini 16 per 3, ini 9. Sekarang kita harus tahu dulu, misalkan kita uji di 0, apakah dia akan kurang dari 0? Oke, kita masukin ke sini, ini minus, kalikan dengan minus, kan hasilnya positif kan? Berarti gak memenuhi, karena yang diminta itu yang negatif, dan yang negatif itu ada yang di sini. Jadi X-nya itu akan bernilai di sini, di X antara 16 per 3 meter kurang dari 9 meter. Antara ini 16 per 3 sampai 9 meter. Nah, gitulah. Selesai. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton. Gue harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal? Komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen, bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya, bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time, bro.